pakai room. Mana Pak? Ayo munduran, buka. Iya, munduran. Ayo munduran. Buka. Makanannya ntar aja. Oke, nanti aja besok ya guys. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, jelang pendaftaran di KPU sebagai calon presiden begitu kan, Anies Baswedan jika begitu kan ya. Ini ya, Anies Baswedan lagi urus SKCK begitu kan ya, untuk pendaftaran ke KPU nanti begitu. Tinggal 1 bulan lagi dia akan melakukan pendaftaran sebagai calon presiden dan Caimin di situ begitu ya. Capres cawapres begitu. Artinya melihat dari ini yang agak lucu dan momennya agak lucu begitu. Kenapa Anies Baswedan itu naik motor begitu kan? Kenapa tidak naik mobil? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Karena begini, Anies Baswedan itu identik dengan orang-orang yang biasa begitu kan, ya maka dengan siapapun ya Anies Baswedan tidak pernah ya melakukan kalau menjadi calon presiden pakai ini pakai itu, tidak begitu kan. Inilah yang sesungguhnya calon presiden kita begitu kan, Anies Baswedan ya dengan masyarakat disesuaikan situasi dan kondisi mereka begitu. Masa hanya ngurus SKCK saja pakai mobil lah, terus kemudian pakai mobil mewah dan sebagainya, ya pakai motor aja lah. Mungkin di satu sisi kan dekat kan, begitu logikanya begitu. Dan bahkan di satu sisi ini menjadi tamparan keras kepada lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan ya. Seperti pendukung-pendukung yang kemudian pendukung Pak Ganjar Prabowo, kok heran begitu kan. Kenapa ya Anies Baswedan bisa naik motor begitu kan ya. Jadi inilah pertama kali Anies Baswedan ya mengurus SKCK untuk pendaftaran ya capres. Ya memang katanya sih ada seseorang calon presiden katanya membuat 2 SKCK, 1 cawapres yang 2 cawapres begitu kan. Siapa mereka nggak tahu begitu kan ya. Tapi yang jelas begitu kan ya. Artinya melihat dari potensi ini bahwa Anies Baswedan ya patut ditiru begitu kan begitu logikanya begitu ya. Ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa persoalan-persoalan politik begitu kan seperti ini ya berbaur dengan siapapun Anies Baswedan itu bisa begitu. Inilah salah satu contoh bahwa momen sangat luar biasa begitu bagi Anies Baswedan di situ begitu ya. Bahkan ini, jelang pendaftaran KPU Anies Baswedan naik motor untuk urus SKCK ya. Bahkan ya bismillah 1 step dijalanin ya sebelah malah SKCK dan buat 2 ya, SKCK capres dan cawapres ya. Bahkan ya koalisinya masih jomblo saja sampai sekarang katanya begitu ya. Yang sebelah begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau buat capres-cawapres mungkin cadangan mereka begitu ya. Tumben naik motor, biasanya naik kendaraan enggak. Semoga menjadi presiden. Anies Baswedan urus KCK buat baca pres ya. Caimin buat baca pres ya. Jadi enggak perlu 1 nama urus 2 SKCK. Enggak apa-apa naik ya jet asal enggak lempar kaos aja di jalanan katanya begitu. Inilah komentar-komentar netizen. Tapi ketika lihat realitas di lapangan bahwa ini momen sangat spesial untuk Anies Baswedan, pakai naik motor di situ begitu kan ya, tanpa harus pakai mobil sana sini, pakai jet sana sini. Dan inilah yang harus kita ya lakukan sebagai seorang ya calon presiden yang berbaur dengan masyarakatnya begitu kan ya. Masa hanya urus SKCK pakai mobil mewah, harus didampingi ini, harus didampingi itu. Anies Baswedan malah santai-santai aja mereka begitu kan ya. Inilah calon pemimpin yang punya harkat ya, harkat dan martabat seorang calon presiden begitu ya. Pencitraan sudah biasa, dulu ke kantor naik Vespa katanya begitu. Ada 10 juta orang yang mengiring, enggak ya? Ya inilah komentar-komentar netizen, tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini ya pasti yang lawan-lawan yang sebelah pasti keteteran mereka begitu kan ya. Pasti ketakutan mereka begitu. Kok momen Anies Baswedan pasti selalu dicontoh nanti begitu kan ya.
Maka dari sinilah ya seperti Pak Prabowo, Pak Ganjar, apakah dia akan membuat SKCK begitu kan ya. Lalu kemudian momennya naik motor ya, naik mobil atau siapa begitu kan. Kita tunggu saja begitu. Apakah sudah buat SKCK ya capres cawapres? Ya kita lihat saja begitu ya ini. Bahkan jelang pendaftaran KPU, Anies Baswedan naik motor untuk urus SKCK ya. Bahkan calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyambangi ya Baintelkam ya Polri, gedung ya Tripatra Cilandak ya Jakarta Selatan untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Di antara dengan menggunakan sepeda motor ya Anies tiba di lokasi sepukul 11.30. Pengurus SKCK ini ya tak pelak untuk kebutuhan pendaftaran calon presiden pada Komisi Pemilihan Umum KPU 19 sampai 25 Oktober ya. Bahkan jadi barusan saya menyerahkan berkas-berkas untuk mendapatkan SKCK ya. Jadi ya sudah diserahkan berkas-berkasnya, kemudian ya juga data-datanya, ujar dia ya. Bahkan kemudian Anies mengatakan bahwa SKCK untuk keperluan pendaftaran ya capres-cawapres ya penandatangan tidak boleh diwakilkan ya. Tadi saya diberitahu untuk SKCK bagi capres-cawapres itu penandatanganan tidak bisa diwakilkan tapi ditandatangani langsung ya Kabintelkam ya tuturnya. Bahkan di satu sisi yang menurut Anies pendaftaran SKCK miliknya diperlukan waktu 24 jam baru bisa keluar lantaran perlu menunggu penandatanganan Kabintelkam ya. Sementara itu verifikasi datanya sendiri tidak memakan waktu banyak begitu katanya. Inilah salah satu contoh begitu kan ya Anies Baswedan di situ begitu ya membuat SKCK di situ begitu kan ya membuat surat keterangan perilaku baik di situ begitu. Ya pada hakikatnya kan catatan kriminal atau apa atau pernah masuk penjara kan kelihatan di situ begitu ya. Bahkan jadi saya menunggu besok insya Allah ya. Sebelumnya Komisi 2 DPR ini memerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyetujui jadwal pendaftaran Capres-Cawapres 2024 ya usulan KPU. Bahkan jadwal pendaftaran ini ya kalau kita melihat dari beritanya begitu kan ya ini jadwal pendaftaran Capres-Cawapres 2024 ditetapkan menjadi ya 19-25 Oktober ya sampai 25 Oktober 2023. Hal ini diputuskan dalam rapat konsultasi ya Komisi 2 DPR bersama penyelenggara pemilu tentang peraturan KPU, PKPU dan Bawaslu ya. Awalnya anggota Komisi 2 DPR Gus Pandi Gaus yang menyetujui usulan KPU opsi kedua bahwa jadwal pendaftaran berlangsung 19 sampai 25 Oktober 2023. Kita tunggu saja nanti begitu kan. Yang katanya sekarang ya, apakah benar ya Pak Prabowo dan Pak Ganjar akan bersatu, diduetkan katanya begitu ya. Kita tunggu saja ya. Ya Allah ya kalau kita melihat realitas dan perkembangan hari ini ya Anies Caimin ya saya kira di atas angin sudah begitu ya. bahkan ini menjadi menarik begitu kan. Bahkan ya tadi Pak Gaus mengusulkan lebih cenderung ke opsi kedua. Sebelum saya sampaikan ini dianggap ini karena Pak Gaus yang bicara. Kita setuju Pak Gaus atau apa yang nolak usulan Pak Gaus ini begitu. Kemudian peserta rapat juga sependapat dengan ya Gus Pardi Gaus begitu ya. Untuk ya soal Doli ya atau selaku pimpinan rapat kembali bertanya kepada pemerintah. Pemerintah lalu menjawab setuju dengan jadwal opsi kedua katanya yaitu jam 19 sampai 25 Oktober ya. Sekarang kan Oktober begitu, September begitu kan ya tinggal 1 bulan lagi sudah tahu siapa sebenarnya capres cawapres begitu baik dari Anies Baswedan sudah ada begitu kan ya. Terus kemudian ada dari Pak Ganjar, terus kemudian dari Ganjar, begitu kan ya. Dari Pak Ganjar dan Prabowo begitu sudah ketahuan siapa cawapres mereka begitu. Tapi yang jelas begitu, ini menarik. Ketika Anies Baswedan membuat SKCK tanpa didampingi apapun begitu kan. Tanpa didampingi dengan orang-orang yang kemudian petinggi-petinggi partai. Tidak, dia berangkat sendirian, santai ya, layaknya orang biasa begitu kan. Inilah penampilannya orang-orang biasa mereka begitu kan ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.